Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Michael. Hari ini kita mau sedikit podcast pertama kali nih. Jadi kita hari ini podcast namanya What's a Neurocalza. Nah, kebetulan ini podcast pertama kita. Jadi si hostnya ini nggak tahu kemana. Jadi akhirnya terpaksa saya yang harus memulai kayak gitu. Di eh tolong disupport untuk komunitas ini biar komunitas ini semakin lebih baik. Kita mulai aja sekarang. Bentar ya, siapkan dulu materinya. Ya, ini dia. Oke, jadi kita mulai dulu. What's a Neurocalza? Jadi ini sesi pertama podcast kita. Mungkin sekalian pengenalan tentang apa itu sih Neurocalza ini kayak gitu. Nah, kebetulan saya di Neurocalza ini sebagai community owner. Dan kebetulan salah satu rekan kami ada Jaka, ada Trisa, ada Kak Yovika, dan Kak Tira. Kebetulan Kak Tira hadir di sini. Halo Kak, di sini hadir kayak gitu. Nah, kita mulai dulu. Jadi kita adalah support system community, di mana sesuai slogan kami, pahami ragam pikiran, rayakan keunikan, di mana komunitas kami menerima berbagai perbedaan latar belakang yang dimiliki oleh seseorang. Jadi entah kamu itu Asperger, entah kamu itu seorang BPD, entah kamu apapun, kita itu community yang selalu menerima secara terbuka dengan lapang dada dan dalam konteks kita saling support, kita saling bimbing, kita saling dukung agar teman-teman yang mendapat support dan dukungan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dalam bersosialisasi, dalam beraktivitas, dalam bertingkah laku, kayak gitu. Nah, jadi itu kurang lebih untuk latar belakang komunitas kita. Nah, visi kami adalah menjadi ruang tumbuh bersama bagi semua orang untuk saling mendukung kesehatan mental secara positif. Jadi, teman-teman di sini menjadi wadah buat untuk kita bersama-sama untuk bertumbuh secara positif. Entah mungkin ada yang mau berolahraga dan lain sebagainya. Kayak gitu. Misi kita adalah memberikan edukasi tentang kesehatan mental yang mudah dipahami dan bebas stigma. Seperti kayak beranda trigger warning atau beranda masing-masing. Itu kan kalian kan selalu dibimbing dan selalu disupport. Jadi kalian nggak terlalu pusing dengan apapun dan ini bebas stigma. Jadi nggak ada kayak tuduhan atau apapun kayak gitu. Menjadi lingkungan komunitas yang inklusif, empatik, dan menghargai perbedaan untuk berbagi cerita dan saling mendukung. Jadi komunitas kita itu inklusif dan saling mengerti. Sehingga dalam komunitas itu kita itu bisa saling support, kita sahabat saling mendukung seperti itu. Mengadakan kegiatan positif seperti meet up online, konsultasi konseling, dan podcast. Nah, ini salah satu program kita yaitu podcast. Jadi ini adalah podcast pertama kita untuk bisa dibilang untuk mendukung, untuk mensupport teman-teman agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, podcast kemungkinan bulan depan itu pasti ada tema yang berbeda-beda, tema berbeda-beda. Jadi teman-teman ikuti podcast agar teman-teman bisa dapat perlengkapan lebih baik lagi kayak gitu. Mendorong keberanian untuk mencari bantuan profesional ketika dibutuhkan. Nah, kayak seperti kalian tahu,
seperti kita menyediakan beberapa waktu lalu beranda trigger warning. Nah, itu di situ teman-teman yang berkeluh kesah atau bermasalah, nah teman-teman bisa gabung di situ dan menceritakan sesuatu yang dibutuhkan oleh teman-teman agar teman-teman bisa disupport untuk teman-teman punya keberanian mencari profesional seperti psikiater atau psikolog kayak gitu di rumah sakit masing-masing seperti itu. Nah, program yang kita sudah berjalan adalah meetup online, biasanya setiap Kamis. Jadi kita Kamis jam 8, dengan biasanya kita ngadakannya jam 9 kan. Eh, ya Allah, kok ada yang join lagi ya? Bentar. Ya, ya. Jam 9. Nah, biasanya jam 9. Cuma ada beberapa request dari teman-teman untuk mau diadakan di jam 8. Kayak gitu. Eh, jam 8 malam besok. Jadi teman-teman yang mungkin ada waktu luang, ya bisa datang untuk join ya jam 8 malam besok. Di konseling. Nah, teman-teman yang mungkin punya keluhan atau teman-teman yang punya permasalahan, teman-teman bisa join di konseling kita secara gratis kayak gitu. Di publik, psikolog, dan psikiater. Nah, di situ teman-teman bisa mengajukan ke Kak Yovika atau Kak Tira untuk request untuk penjadwalan konseling dengan psikolog-psikolog kami kayak gitu. Eksklusif room, kayak Belanda Kekesalan dan Trigger Warning. Seperti yang tadi sempat saya katakan, ada grup namanya Beranda Trigger Warning. Nah, selain itu kita punya Beranda Kekesalan. Nah, Beranda Kekesalan ini bebas. Kalian mau mengumpat, kalian mau mengatakan apapun di dalam Beranda Kekesalan itu terbuka sekali. Jadi teman-teman mungkin mau mengumpat atau marah-marah atau marah-marah gak jelas, kalian bisa join ke Beranda Kekesalan. Tapi di dalam Beranda Kekesalan ada aturan di mana teman-teman tidak boleh menghina sesama teman-teman yang lain dalam satu komunitas kayak gitu. Podcast dan webinar, nah, seperti yang kita lakukan sekarang adalah podcast dan juga webinar kayak gitu. Terus ada body partner. Nah, body partner atau body double ini adalah program di mana teman-teman meminta teman yang lain untuk bisa saling bekerja sama untuk melakukan sesuatu bersama-sama sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalkan saya mengerjakan sebuah tugas programming, terus saya meminta si A untuk mengerjakan, dia mengerjakan si A itu mengerjakan pekerjaan lain kayak gitu. Jadi tujuannya adalah menemani si A untuk bisa berproduktivitas kayak gitu. Terus ada testimonial. Nah, ini ada 3 testimonial yang sempat saya request recap semua untuk bisa ditampilkan di sini sebagai salah satu testimonial dari Neurokalsa kayak gitu. Nah, salah satunya adalah dari WNDL Setiawan. Nah, testimoni setelah masuk ke community Neurokalsa nyata banget pengalamanku karena ada yang menjaga dan mengecek kondisi kita, orang-orang dengan gangguan psikologis. Jadi merasa tidak perlu menjalani ini sendirian. Orang-orang dalam komunitinya juga responsif dan banyak yang berbagi pengalaman juga. Semoga komunitinya tetap langgeng membantu teman-teman yang butuh bantuan psikologis. Terus yang berikutnya ada DHEN Wijaya. Nah, bersyukur bisa menjadi bagian dari Neurokasa. Di sini saya belajar banyak hal, mulai dari memahami diri sendiri, membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, hingga menambah wawasan dan memperluas jaringan pertemanan. Terima kasih untuk setiap proses dan pembelajaran yang diberikan. Nah, terus yang berikutnya ada Mariposa. Ya, Mariposa saja itu. Nah, sekitar 3 minggu lalu, ada seorang yang sangat baik melihat putasku yapping tentang emosiku di tip dan menawarkan untuk bergabung bersama salah satu komunitas. Setelah aku bergabung, bukan hanya mendapatkan fasilitas konsul dan ngobrol bersama psikolog secara gratis, tapi lebih dari itu manfaatnya, saya merasa tidak sendirian lagi. Di sana juga bukan tempat untuk mengadu nasib, tapi saling support untuk kembali pulih. Terima kasih, saya sangat beruntung menjadi bagian dari ini. Nah, itu adalah mungkin pengenalan dari Neurokasa. Neurokasa ke depannya akan semakin berkembang. Sesuai dengan masukan dari teman-teman, bagaimana komunitas ini bisa berkembang. Jadi, kami harap teman-teman bisa enjoy dan bisa menikmati komunitas yang
kami sediakan seperti itu. Itu dari saya untuk presentasi hari ini. Teman-teman mungkin ada request atau pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh silakan ditanyakan, silakan. Yang mau ditanyakan atau memberi masukan boleh. Kebetulan hostnya di sini nggak ada, jadi cuma saya sendiri. Kak Tira mungkin yang mau jadi host, silakan Kak. Oke, jadi mungkin teman-teman ada yang sedikit kasih cerita. Aku kan selama menjalani ini kan ada kayak teman-teman belanja kekesalan. Belanja kekesalan itu cukup banyak orang-orang yang cerita di situ dan banyak sekali yang memberikan masukan juga di situ kan. Banyak orang-orang di sana yang meluapkan perasaan, unek-uneknya semuanya di sana kayak gitu. Dan mostly akhirnya merasa bersyukur ada belanja kekesalan kayak gitu. Terus belanja trigger warning itu juga barusan dibentuk hari ini, bukan hari ini, baru beberapa hari yang lalu. Itu sempat menceritakan tentang ini, ada yang mungkin mau mau entah mau pundir entah apapun kan kayak gitu. Nah itu benar-benar nggak mau diceritakan di grup, akhirnya ya dibuatlah belanja itu. Nah, oh ya, mau tanya Kak, gimana caranya mensosialisasikan keluarga atau lingkungan mengenai kondisi kita supaya tidak memicu kita lepas kendali? eh oke oke. Jadi kalau dari menurutku ya, mungkin kakak-kakak bisa terbuka, berusaha mencoba terbuka, mencari kondisi orang tua dalam kondisi tenang dan nggak terlalu sibuk dan nggak terlalu pusing, untuk berkumpul sejenak dan menceritakan aku ini kayak misalnya kayak aku ini Asperger kayak gitu. Nah, ya habis itu akhirnya eh, aku menceritakan kalau aku Asperger dan aku ini kayak gini, pasti orang akan memahami kita kayak gitu. Jadi eh, teman-teman bisa terbuka untuk menceritakan orang sesuai dengan situasi dan kondisi si orang tua itu ada kayak gitu. Kalau orang tuanya merasa waktunya lebih banyak luang, ya itu bisa dimanfaatkan buat cerita kayak gitu. Itu dari pengalamanku. Mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan atau sesuatu mungkin. Silakan. Tapi seringkali Oke. disepelekan, malah dibangga apa? Malah dibangga PBT. Oh, Ya kayak gimana? halo, Malah halo. malah dibangga PBT, dianggap oh. Tapi seringkali disepelekan, malah dianggap buat-buat. Ya itu aja, ceritakan sesuai sejujurnya. Kalau misalnya perlu bukti ya tunjukkan bukti itu. Mungkin orang awal-awal mungkin orang nggak terima ya karena eh apa namanya menganggap bahwa anakku Gue ini mana dikasih masih Ra, sehat cari laki-laki normal-normal, lain, Ra. sehat dan normal-normal kayak gitu. Nah, berusaha untuk sampaikan aja kebenaran yang bisa disampaikan. Masalah entah nggak percaya atau nggak percaya ya kita serahkan kepada yang di atas kayak gitu. Tapi ya tetap kita sudah berusaha untuk menyampaikan, oh aku ini seperti ini, aku punya keterbatasan kayak gini, tolong dimengerti kayak gitu. Pasti suatu saat pasti akan mengerti kayak gitu. Tapi memang nggak mudah untuk memberikan dan menceritakan kepada orang tua tentang kebenaran itu. Jadi perlu halus pelan-pelan disampaikan kayak gitu. Itu dari aku sih. Aku bukan orang psikolog, jadi aku nggak terlalu pandai juga untuk menyampaikan sesuatu. Cuma aku berharap apa yang aku bisa kasih input,
Itu buat bermanfaat buat teman-teman kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, thank you. Makasih masukannya. Ada yang lain yang mau menanyakan? Silakan dalam sesi ini. Sesinya 40 menit. Ini mepet dikit banget. Ya, ada yang mau cerita lagi? Ada yang mau menanyakan? Oh iya, satu lagi Felicia. Kamu mau berkeluh kesah atau apapun atau mau mengumpat, kamu bisa join di beranda kekesalan. Di situ sangat bermanfaat. Banyak sekali teman-teman yang merasa bermanfaat join di beranda kekesalan kayak gitu. Tak sambil makan ya. Gak apa-apa. Ada yang mau menanyakan silakan ya. Silakan yang mau tanya. Ada yang mau menanyakan? Gak apa-apa. Kita open. Ada yang mau tanyakan? Oh ya, yang mau yang baru hadir, dan crew welcome untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Jadi ini podcast pertama kita. Kebetulan podcast pertama kita tadi presentasi sudah disampaikan. Jadi mungkin sedikit aja singkat. eh kita visi kita adalah menjadi ruang tumbuh bersama bagi semua orang untuk saling mendukung kesehatan mental secara positif. Terus all missionnya kita adalah memberikan edukasi tentang kesehatan mental, mudah dipahami dan bebas stigma, menjadi lingkungan komunitas yang inklusif, empatik, dan menghargai perbedaan untuk berbagi cerita dan saling mendukung. Mengadakan kegiatan positif seperti meetup online, konsultasi, konseling, dan podcast. Dan yang terakhir adalah mendorong keberanian untuk mencari bantuan profesional ketika dibutuhkan. Nah, kalau program kita sudah ada banyak, ada 5 program yaitu meetup online, free counseling, exclusive room, podcast dan webinar, dan body partner. Jadi itu program-program yang kita miliki untuk kita jalani. Nah, kebetulan kita punya satu program lagi yang masih kita godok. Itu namanya eh, program pembimbingan karir. Nah, maksud dari pembimbingan karir ini adalah sebagai berikut. Jadi teman-teman ini nggak hanya sekedar untuk di bercerita aja, tapi kalian dilatih, dibimbing dan dilatih sesuai dengan skill-skill yang diajari oleh para expert, para ahli, supaya teman-teman ke depannya bisa mempunyai keahlian untuk bisa bersaing di perusahaan yang lebih baik lagi, kayak gitu. Kayak bagaimana membangun CV, bagaimana membangun apapun, nah kayak gitu. Jadi rencananya akan digodok mungkin sekitar bulan bulan September kayaknya ya. September kayaknya kita mau mulai eksekusi, mulai untuk eh, penggodokan untuk siapa yang mau jadi fasilitator untuk menyampaikan materi tentang yang bersangkutan seperti itu. Nah, itu salah satu program yang akan dicanangkan pada waktu September nanti. Semoga terwujud. Ada yang mau diceritakan lagi? Apa-apa, teman-teman? Lema mau cerita atau mau menanyakan sesuatu? Gak apa-apa, ditanyakan. Tergantung kebutuhan. Kak Felicia tergantung kebutuhan. Kalau memang psikiaternya menyarankan minum, ya minumlah. Kalau mintanya nggak minum, ya nggak minum. Tapi biasanya orang-orang yang sudah berkonseling di psikiater, biasanya pasti dikasih obat, mesti harus diminum. Gitu. Dia lebih baik. Ada yang mau menanyakan?
Hmm, kalau bisa tetap minum ya, tetap minum. Tujuannya supaya menstabilkan emosi. Jadi kan misalnya kalau aku kan Asperger, aku kan mesti harus minum obat untuk ngestabilin emosiku. Nah, risperidone dan Luvox itu adalah obat yang rutin aku minumin tiap bulan kayak gitu. Tiap hari aku mesti minum obat seperti itu. Nah, dengan minum risperidone akhirnya emosiku terkendali, teratur kayak gitu. Hmm, enggak juga, tergantung sih. Oh, tergantung obatnya. Nah, nah kebetulan kalau mau minum obat, konsultasikan ke psikiater. Jadi waktu ketika minum obat, tanyakan ke psikiaternya dulu. Oh, obat ini kok bisa membuat aku itu jadi tidur ya. Oh, obat ini kok jadi membuat aku apa namanya gak ada emosi ya. Nah, itu dikonsultasikan ke dokter. Nah, nanti dokter itu akan memberikan evaluasi dari obat itu kok gak cocok. Jadi dari situ baru mungkin diganti obat kayak gitu. Jadi tujuannya eh, jangan di jangan nggak disampaikan. Jadi perlu untuk disampaikan agar orang lain itu bisa dokter psikiater itu bisa ngerti obat ini nggak cocok harus diganti kayak gitu. Hmm, nah, coba tanyakan sama ini, Kak Pin di publik psikolog dan psikiater. Tanyakan obat-obat di sana. Apa namanya? Tanyakan tentang obat-obat di sana. Dia orang psikiater. Nah, dia mungkin dapat kasih referensi obat ini efeknya kayak gimana kayak gitu. Bisa tanya ke Kak Pin atau mau tanya ke psikolog kita lewat penjadwalan konseling juga bisa. Ke psikolog klinis kita ada dua di sini. Jadi teman-teman bisa berkonseling dengan psikolog kami kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dan diceritakan silakan. Halo Kak Mike, Yo, halo. halo, halo semuanya. Yo. Aku Flo, sama Kak Yovika dipanggil Elis. Hmm. Em, aku mau cerita sedikit gara-gara eh, pertanyaan Kak Felicia tadi. Aku juga mau men-share soal penggunaan obat jangka pendek dan jangka panjang. Ini dari yang aku tahu. Jadi, eh, efek-efek seperti ngantuk atau tidak punya emosi, seperti tidak punya emosi, itu adalah efek jangka pendek yang terjadi karena kita masih minum pada dosis tertentu yang biasanya masih kecil. Dan kalau biasanya ternyata kita cocok dengan obat itu, dokter akan menambah dosisnya sedikit demi sedikit sampai di dosis yang tepat, di mana justru kita tidak akan merasakan efek samping awal itu. Nah, dari aku yang pengguna fluoxetine jangka panjang, memang beberapa obat itu membuat kita seperti mati rasa atau tertidur lebih sering. Itu yang aku rasakan pada awal-awal aku dulu tahun 2017 disuruh dokter klinis minum fluoxetine pertama kali itu ngantuk banget memang. Tapi justru akan lebih parah kalau
tiba-tiba putus. Karena kalau tiba-tiba putus minum obat itu, dokter juga bingung akan mengevaluasinya dari mana. Itu lebih baik seperti kata Kak Mike tadi, dikonsultasikan lagi dengan dokternya, atau kalau masih belum bisa berhubungan lagi dengan dokternya, bisa tanya sama kakak-kakak di sini yang lebih berpengalaman. Itu aja yang mau aku sampaikan, Kak Mike. Thank you Kak Elis buat tambahan ceritanya. Oke, thank you Kak. Jadi kurang lebih yang disampaikan oleh Kak Elis tadi seperti kayak gitu ya teman-teman, Kak Felicia. Jadi mungkin bisa membantu Kak Felicia untuk tetap tetap menjalani proses ini dan bisa menjadi lebih baik kayak gitu. Eh, ini waktu tersisa 9 menit sih, soalnya kebetulan aku nggak pakai yang gratis. Pakai yang gratis, nggak pakai yang berbayar. Jadi mungkin kita akhiri di menit kelima kayak gitu. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menceritakan sesuatu. Ya nggak apa-apa sih. Ini BTW kita nanti live streaming ya. Nanti diposting di apa namanya di YouTube channel kita sama di Spotify. Jadi teman-teman mungkin yang mau mendengarkan ulang bisa join ke Spotify ataupun di YouTube nanti kita posting di sana. Kalau dari teman-teman ada yang mau bercerita atau mau bertanya, silakan. Halo, Halo Kak Randi, silakan. aku nggak nyimak dari awal. Eh, itu yang dikeluhkan apa ya dari awalnya tadi ceritanya itu? Oh, itu cuma hanya keluhan soal obat. Apa namanya? Hmm, Mau tanya, sebentar. Pertama kan soal tanya gimana caranya hmm, mensosialisasikan ke keluarga atau lingkungan mengenai kondisi kita supaya tidak memicu kita lepas kendali. Itu yang pertama. hmm, Terus yang kedua itu tentang wajib gak sih kita minum obat? Soalnya dia cerita kalau menurut aku jadi kayak robot kalau minum obat seperti orang yang gak ada emosi, kosong jadinya. Tidur terus jadi gak produktif kayak gitu. hmm. Ya itu sih, itu pertanyaan kedua. Silakan menambahkan. Iya. Hmm, untuk meyakinkan orang sekitar itu mungkin butuh proses yang nggak panjang sih. Kayak ya kalau saya syukurnya ada mama saya yang support saya pada saat saya mengalami mungkin relapse atau belum bisa mengontrol diri. Terus yang tentang obat itu ya ikuti aja sih instruksi dari dokternya, advice dari dokternya kayak apa. Jangan apa ya kalau bilang obat jangan bolong diminum ya disiplin minum obatnya gitu sih. Ya mungkin ada obat-obat tertentu yang bisa bikin ngantuk ya mungkin ya ini sih apa emang efeknya mungkin kayak gitu bagi sebagian orang yang konsumsinya. Obat-obatan kalau saya sih minum obat udah cukup lama sih, jadi tubuh udah beradaptasi mungkin gitu. Itu dulu, kok Michael. Thank you Kak Farandi buat Iya, untuk ceritanya. Jadi kurang iya, lebih iya. itu yang disampaikan oleh Kak Farandi kayak gitu. Hmm, Oke. Aduh, sorry ya teman-teman, ini podcast pertama, ini hostnya nggak tahu di mana, apa mungkin dia lagi hmm, kelupaan atau gimana. Nah, ya aku juga hmm. bingung sih. Jadi
host dan narasumber jadi satu sendiri, yaitu saya sendiri. Mohon maafkan teman-teman. Jadi kurang lebih untuk podcast pertama itu aja kayaknya ya. eh Thank you yang sudah join dan sudah hadir di sesi podcast pertama kita. Ini waktu sisa 4 menit 53. Kita akhiri aja hari ini. Thank you semua untuk semua sudah join. Thank you dan kita akhiri. Thank you semua. See you later dan see you in the bulan depan kayak gitu. Thank you. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih.